Wanita ini secara tidak sengaja melihat bahwa sahabatnya itu sedang menukar putri mereka. Namun dia tidak menghentikannya dan sebaliknya dia menunggu sampai sahabatnya itu pergi. Setelahnya dia diam-diam menyelinap ke kamar bayi dan menukar kembali anak mereka. Dia ingin mengetahui apa niat sebenarnya dari sahabatnya itu. Sementara sahabatnya masih menganggap bahwa anak itu adalah anak orang lain. Sehingga selama 18 tahun lamanya dia benar-benar tidak pernah peduli pada gadis itu. Tetapi sebaliknya dia malah menyayangi putri wanita itu seolah-olah dia adalah harta karun. Dia sering memberinya hadiah dan pakaian yang bagus kepadanya. Dia berharap bahwa ketika upacara kedewasaan, dia akan diakui sebagai ibu kandung dari gadis itu, sehingga dia bisa merebut warisannya ketika wanita itu menyerahkan warisan kepada putrinya. Dia bahkan menghina anak gadisnya sendiri di depan semua orang dan berpikir dengan melakukan itu dia telah membalas dendam kepada temannya. Tetapi dia masih tidak menyadarinya yang membuat wanita itu menertawai kebodohan sahabatnya. Wanita itu terus berpura-pura karena dia hanya ingin melihat penyesalannya ketika sahabatnya menemukan kebenaran. Sahabatnya itu bertindak lebih jauh karena putrinya yang tangannya dibalut perban tidak menerima perawatan darinya. Tetapi sebaliknya dia menjadi sangat cemas ketika melihat cedera kecil di jari gadis kaya itu. Bahkan dia dengan marah menuduh wanita itu tidak merawatnya dengan baik. Semakin dia berbicara semakin gelisah dan adiknya segera menenangkannya agar rencana mereka tetap lancar. Hingga akhirnya kedua gadis itu mengadakan upacara kedewasaan pada hari yang sama. Ketika wanita itu mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan perusahaan kepada putrinya, sahabatnya sangat gembira dan berpikir bahwa rencananya akan menjadi kenyataan. Tiba-tiba pihak rumah sakit memberitahunya bahwa laporan tes DNA sudah siap. Dia segera mengirim adiknya ke rumah sakit untuk mengambil laporannya. Ketika dia melihat wanita itu menyerahkan perusahaan kepada putrinya, sahabatnya menjadi orang yang paling bersemangat di tempat kejadian. Dia bahkan tidak bisa menunggu adiknya datang dan segera naik panggung untuk mengumumkan hubungan antara dia dan gadis kaya itu. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa 18 tahun yang lalu seorang dokter telah diam-diam menukar anak mereka, sehingga dia mengklaim bahwa gadis kaya itu sebenarnya adalah putri kandungnya. Sementara di rumah sakit adiknya itu menemukan bahwa laporan tes paternitas tidak menunjukkan hubungan darah. Dia berpikir bahwa rencana untuk menukar kedua anak itu telah gagal, sehingga untuk membantu kakaknya dia sengaja memalsukan laporan tes paternitas. Ketika wanita itu melihat laporannya, dia benar-benar terkejut dan tidak bisa mengerti mengapa laporan itu menunjukkan hubungan darah, sehingga dia dengan tegas mengatakan bahwa adiknya itu telah menukar laporannya. Adiknya itu menjadi panik dan sang wanita menuntut agar laporan tes baru segera dibuat. Tetapi sahabatnya masih tidak percaya dan dia malah membuat gadis malang itu terjatuh ke lantai. Wanita itu segera membawanya ke rumah sakit untuk pengobatan. Di saat itu juga dia memberikan laporan tes DNA yang asli yang menunjukkan bahwa gadis kaya itu adalah putri kandungnya. Segera dia menyadari semua penyesalannya dan dia segera meminta maaf kepada putrinya sendiri. Tetapi dia masih menyalahkan wanita itu yang segera ditampar olehnya. Kemudian para polisi menangkap kakak dan adiknya itu agar mereka dijebloskan ke dalam penjara. Ketika gadis malang itu tersadar, dia merasa sedih karena dia tinggal seorang diri. Tetapi wanita itu segera memeluknya dan menganggap bahwa mulai sekarang dia adalah putrinya juga.